Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini bertemu lagi bersama Miss Afisa. Hari ini kita masuk di pertemuan 9 dari geometri transformasi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas setengah putaran atau kita sebut sebagai istilah half turn. Oke, cakupan materi pada hari ini tentunya kita akan membahas pengertian dari half turn atau pengertian dari setengah putaran. Kemudian kita akan membahas atau memperdalam lagi tentang involusi. Kemudian kita akan membahas definisi dari half turn secara matematisnya ya. Kemudian kita akan membahas sifat-sifat dari half turn melalui teorema-teorema dari half turn. Dan kita tentunya akan membahas contoh dari half turn. Oke, langsung saja untuk yang pertama, kita akan membahas apa itu sih pengertian dari half turn. Nah, ternyata setengah putaran atau half turn itu berkaitan dengan refleksi. Jadi, untuk melihat materi refleksi, maka kalian bisa membuka materinya di materi yang sebelum-sebelumnya. Oke, sekarang apa sih sebenarnya setengah putaran dengan bahasa yang lebih mudah kita mengerti? Nah, setengah putaran bisa dikatakan sebagai pencerminan atau refleksi terhadap sebuah titik. Ingat, berarti setengah putaran adalah pencerminan terhadap sebuah titik. Jadi, jika sebelumnya kita telah mempelajari mengenai refleksi, maka pada materi ini kita akan mempelajari refleksi dari dua buah komposisi, di mana yang menjadi cerminnya itu akan terlihat saling tegak lurus. Jadi, ketika ada half turn, kita akan melihat sebuah garis yang saling tegak lurus. Oke, langsung saja. Yang selanjutnya yaitu involusi. Sebelum kita membahas lebih lanjut apa itu half turn atau setengah putaran, kita akan mendalami lagi tentang involusi. Nah, involusi ini tentunya sudah kita singgung sedikit di pertemuan yang sebelumnya, ya. Nah, katanya suatu pencerminan pada sebuah garis adalah sebuah involusi. Sebuah involusi adalah setengah putaran mengelilingi sebuah titik. Ingat, mengelilingi ya, sehingga dapat dikatakan bahwa setengah putaran mencerminkan setiap titik bidang pada sebuah titik tertentu. Ini artinya apa? Dari definisi ini, dari pengertian ini dapat kita tarik kesimpulan dan kita tarik intinya bahwa refleksi itu kita tahu dia adalah sebuah pencerminan, gitu ya. Nah, involusi adalah pencerminan pada sebuah garis. Dan half turn adalah pencerminan pada suatu titik. Berarti ketika involusi, kalian ingat lagi bahwa involusi itu ketika ada sebuah titik, maka pencerminannya adalah sebuah garis. Jadi titik dicerminkan pada sebuah garis. Sedangkan half turn adalah ketika misalnya kita punya titik, maka cerminnya adalah sebuah titik juga. Seperti itu ya. Nah, berdasarkan pembelajaran kita sebelumnya bahwa terdapat proposisi refleksi adalah sebuah involusi, di mana teoremanya sebuah transformasi non-identitas di mana kita punya alfa yang memetakan elemen-elemen pada bidang R kuadrat ke bidang R kuadrat. Itu disebut involusi jika dan hanya jika ketika alfa kita komposisikan dengan alfa akan menghasilkan sebuah transformasi identitas. Nah, involusinya di mana memiliki sifat bahwa ketika alfa kita inverskan, itu akan menghasilkan dirinya sendiri. Nah, berarti ketika ada alfa, itu ada alfa inverse. Atau ketika ada sebuah transformasi, maka dia memiliki transformasi inverse-nya. Oke, kita akan membuktikan bahwa refleksi adalah sebuah involusi.
Nah, sekarang diketahui alfa K adalah refleksi terhadap garis K. Berarti alfa di sini merupakan notasi yang mengisyaratkan sebagai sebuah refleksi. Kita akan membuktikan bahwa alfa K ketika dikomposisikan dengan alfa K akan menghasilkan sebuah identitas transformasi, di mana nanti ketika alfa inverse-nya, ketika alfa kita inverskan akan menghasilkan alfa itu sendiri. Gitu ya, itu sifatnya. Nah, sekarang kita ambil sembarang titik P di bidang R kuadrat. Maka berdasarkan definisinya akan ada P elemen K dan P bukan elemen K. Itu ya, kita lihat lagi definisi dari refleksi, oke? Nah, untuk yang pertama, untuk P elemen K atau P sama dengan K, alfa K komposisi alfa Kp bisa kita tuliskan sebagai alfa K dikalikan dengan alfa Kp, di mana ketika titik P-nya sama dengan K atau P-nya berada di elemen K, maka bayangannya akan menghasilkan P itu sendiri, sehingga alfa Kp sama dengan P. Kemudian alfa Kp sama dengan P. Ini berarti apa? Bahwa alfa K komposisi alfa K P itu akan menghasilkan P itu sendiri. Ini berarti alfa K komposisi alfa K-nya itu sebagai identitas. Dimana ketika identitas kita kalikan dengan sebuah transformasi, maka menghasilkan transformasi itu sendiri. Nah, itu untuk P elemen K. Sekarang bagaimana untuk P bukan elemen K? Nah, ketika P bukan elemen K, maka berdasarkan definisi, bayangannya atau transformasinya akan menghasilkan P aksen. Berarti alfa Kp-nya sama dengan P aksen, di mana K-nya bisektor tegak lurus dari garis P aksen. Nah, kita lihat di sini ya, ada sebuah gambar ketika kita punya titik P, kita refleksikan atau kita transformasikan terhadap garis K, maka akan menghasilkan P aksen ketika P-nya tidak sama dengan K. Nah, sebaliknya, ketika kita balikan lagi atau kita inverskan, kebalikannya, nah kita transformasikan P aksen terhadap garis K, maka dia akan balik lagi ke P. Bayangannya adalah P. Sehingga alfa K P aksen adalah P itu sendiri, di mana K-nya bisektor tegak lurus dari garis P aksen P. Nah, berarti apa? Sekarang kita komposisikan alfa K dengan alfa Kp, maka dapat kita tuliskan sebagai alfa K dikalikan dengan alfa Kp, di mana alfa Kp dengan P-nya tidak sama dengan K akan menghasilkan P aksen. Kemudian alfa Kp aksen ya kita transformasikan kembali maka akan menghasilkan P itu sendiri. Ini berarti apa? Bahwa alfa K komposisi alfa Kp itu sama dengan P, di mana alfa K komposisi alfa K adalah sebagai sebuah identitas. Di mana identitas dikalikan dengan sebuah transformasi adalah transformasi itu sendiri. Maka terbukti bahwa alfa K komposisi alfa K adalah sebuah identitas, di mana ketika alfa K komposisi alfa K sama dengan identitas akan memiliki sifat bahwa ketika transformasi kita inverskan akan menghasilkan transformasi itu sendiri. Oke, itu untuk involusi. Ingat, involusi adalah pencerminan terhadap sebuah garis ya. Jadi ada titik dicerminkan terhadap sebuah garis. Sekarang kita lanjut ke halftone, di mana halftone adalah pencerminan terhadap sebuah titik. Jadi ada titik, kita cerminkan pada titik juga, gitu ya. Berarti pencerminan atau refleksi terhadap sebuah titik disebut sebagai setengah putaran. Nah, SAP ini lambangnya dari setengah putaran, di mana S-nya merupakan lambang setengah putaran, dan A adalah titik putarnya, titik ya, dan P adalah titik yang akan ditransformasikan. Nah, kita memiliki definisinya. Katanya sebuah setengah putaran pada suatu titik A
adalah suatu padanan SA yang didefinisikan yang pertama. Jika P sama dengan A, maka SAP atau setengah putaran titik P terhadap titik putar A ya, itu sama dengan dirinya sendiri, yaitu P ya. Nah, jika P tidak sama dengan A, maka SAP-nya sama dengan P aksen. Dengan A-nya adalah titik tengah dari ruas garis PP aksen. Nah, ini mirip ya. Ini mirip dengan definisi dari refleksi jelas karena half turn itu juga sebagai sebuah refleksi pada sebuah titik. Gitu ya. Nah, sekarang untuk lebih memahami tentang definisinya, kita lihat untuk half turn dari sebuah titik. Maksudnya apa? Kita lihat gambar ini. Lihat gambarnya, misalkan Miss punya titik A, di mana titik A-nya sama dengan P. Kita lihat dari gambar ini, titik R yang di setengah putaran pada titik, yaitu R aksen. Berarti kita punya titik putarnya A, kemudian titik yang akan kita transformasikan R. Maka ketika R kita setengah putaran kepada R, itu akan menghasilkan R aksen. Nah, ini penjelasannya. Titik R yang ada di setengah putaran pada titik, yaitu R aksen, dengan lambang R aksen sama dengan SAR. Nah, itu untuk titik R kita setengah putaran terhadap titik A. Sekarang, misalkan kita punya titik P. Titik P ini kita setengah putarkan dengan titik A, maka titik P di setengah putaran pada titik adalah P aksen. Dapat ditulis P aksen sama dengan SAP. Nah, sedangkan untuk titik P sama dengan titik A, yang di setengah putaran terhadap titik A, maka hasilnya titik P itu sendiri. Nah, gitu ya. Itu untuk titik gitu. Sekarang half turn untuk garis terhadap titik. Berarti dia pencerminan garis terhadap sebuah titik. Ingat, tetap terhadap sebuah titik karena dia half turn, bukan garis terhadap garis ya. Kalau garis terhadap garis berarti dia involusi, ini garis terhadap titik. Oke, kita perhatikan gambar ini. Misalkan Miss punya garis G, di mana garis G ini adalah garis yang dibentuk dari titik P dan titik Q gitu ya. Nah, misalkan nih, kita akan dibuat setengah putaran garis G terhadap titik A. Berarti langkah pertamanya kita ambil dua buah titik pada garis G gitu ya, yaitu titik P dan Q, titik P dan Q. Nah, kemudian langkah keduanya kita melakukan setengah putaran titik P dan titik Q terhadap titik A. Nah, berarti sebenarnya bahasa yang lebih mudah kita pahami, sebenarnya setengah putaran itu apa? Setengah putaran itu berarti pencerminan terhadap titik. Berarti kalau titik P ada pencerminan terhadap titik di titik A gitu ya. Kalau misalnya susah setengah putaran titik A terhadap titik P terhadap titik A, maka langsung saja pencerminan terhadap titik P di titik A gitu ya. Maka ketika kita setengah putaran di titik P dan titik Q terhadap titik A, maka akan menghasilkan SAP-nya sama dengan P aksen, SAP-nya sama dengan P aksen, dan SAQ-nya sama dengan Q aksen. Nah, gitu ya. Kemudian langkah tiganya, kita akan menghubungkan titik P aksen dan Q aksen, sehingga didapatkan garis G aksen yang merupakan hasil setengah putaran garis G terhadap titik A, yang ditulis bahwa SAG adalah G aksen. Gitu ya. Itu untuk garis. Nah, sekarang kita akan masuk ke sifat-sifat half turn. Nah, di mana sifat-sifat dari half turn ini kita dapatkan melalui teorema-teorema dari half turn. Ada beberapa teorema
Pertama ada teorema 7.1 yang bunyinya jika A adalah titik dan G tegak lurus dengan H berpotongan di A, maka SA sama dengan RG/RH. Kemudian teorema 7.2, jika G tegak lurus H, maka RG/RH sama dengan RH/RG. Teorema 7.3, jika SA adalah setengah putaran, maka SA diinverskan akan menghasilkan SA itu sendiri. Kemudian teorema 7.4-nya, jika A adalah titik di A, B dan P adalah X, Y, maka setengah putaran P di titik A adalah 2A min X, 2B min Y. Nah, keempat teorema ini adalah teorema yang terbukti kebenarannya. Nah, namun kita akan membahas satu persatu tentang pembahasan pembuktiannya. Nah, untuk yang pertama, kita akan membuktikan teorema dari 7.1, di mana katanya jika A adalah titik dan G tegak lurus terhadap A berpotongan di A, maka SA sama dengan RG/RH. Kita lihat. Berdasarkan definisi ya, 7.1, definisi dari setengah putaran, katanya kalau kita mentransformasikan atau merefleksikan sebuah titik, maka akan memiliki kondisi. Dua kondisi, di mana ada P sama dengan A dan ada P tidak sama dengan A. Untuk kasus yang pertama, kita lihat jika P tidak sama dengan A, maka berdasarkan definisi bahwa setengah putaran P terhadap titik A-nya adalah P itu sendiri. Sekarang kita lihat gambarnya, kita lihat kita punya titik A sama dengan P sama dengan SAP. Katanya gitu kan. Nah, dari gambar di samping diketahui bahwa garis H merupakan sumbu X dan garis G merupakan sumbu Y, di mana kedua garis ini saling tegak lurus. Jika A merupakan titik potong, ya ini titik potong antara garis G dan garis H, maka jika P sama dengan A akan dilakukan pencerminan terhadap titik P dengan garis H dan G. Maka hasil dari dua kali pencerminan tersebut adalah titik P itu sendiri. Dengan kata lain, jika titik P disetengah putarkan dengan pusat A atau dengan titik A, maka hasil dari setengah putarannya adalah titik P itu sendiri. Nah, ini berdasarkan definisi dari setengah putaran. Sehingga dapat kita tuliskan bahwa RG/RHP sama dengan RGP, di mana RHP-nya ketika P-nya sama dengan A, maka SAP-nya atau RHP-nya itu P itu sendiri. Di mana setelah itu kita akan menghasilkan RGP, di mana RGP-nya sama dengan P, di mana P-nya adalah sama dengan SAP. Nah, ini terbukti bahwa RG/RHP sama dengan SAP. Itu untuk kasus yang pertama. Bagaimana jika P-nya tidak sama dengan A? Ketika P tidak sama dengan A, berarti kita punya titik A, P-nya berada bukan di titik A. Berarti misalnya titik P-nya di sini. Kita punya titik sembarang X, Y, berarti X-nya positif, Y-nya positif. Nah, berdasarkan gambar di samping ini, RG/RHP itu sama dengan apa? RHP, berarti ketika kita transformasikan akan menghasilkan P aksen. Kemudian RG P aksen akan menghasilkan P double aksen. Kita lihat titik P-nya apa? Titik P-nya adalah X, Y. Kita transformasikan ke yang paling dekat dulu, itu ke garis atau ke titik ya. Ke garis ya ini ya. Ke garis H, di mana garis H-nya adalah sumbu X, maka akan menghasilkan X, min Y ya. Kemudian X, min Y ini kita refleksikan kembali terhadap garis G, maka akan menghasilkan min X, min Y. Nah, ini akan menghasilkan hasil yang sama ketika kita setengah putarkan titik P terhadap titik A. Dia akan menghasilkan min X, min Y. Kok bisa, Miss? Lihat, ketika kita punya titik A,
dan titik P, di mana titik P-nya tidak sama dengan A, kita transformasikan titik P ini terhadap titik A. Kita lihat, kalau kita lihat-lihat lagi, titik A ini adalah titik pusat. Titik pusat berarti 0,0. Ketika, ingat di rumus refleksi ya, ketika kita punya sebuah titik, kita refleksikan terhadap titik pusat, yaitu 0,0, maka akan menghasilkan apa? Ketika X, Y akan menghasilkan min X, min Y. Ini berarti apa? Bahwa setengah putaran titik P terhadap titik A itu akan sama dengan pencerminan terhadap garis H, kemudian dicerminkan lagi terhadap garis G. Maka dapat disimpulkan bahwa SAP sama dengan RG, RHP. Untuk P-nya tidak sama dengan A. Nah, dari kasus 1 dan kasus 2, maka terbukti bahwa teorema 7.1 SA sama dengan RG, RH. Nah, selanjutnya untuk teorema 7.2 dan 7.3, kita perhatikan gambar yang tadi, gambar yang sebelumnya, yaitu gambar 7.4, ya. Ini pembuktian, gambar dari pembuktian kasus 2 teorema 7.1. Nah, untuk teorema 7.2 bunyinya jika G tegak lurus dengan H, maka RG RH sama dengan RH RG. Teorema 7.3, jika SA adalah setengah putaran, maka SA diinverskan adalah SA itu sendiri. Nah, untuk teorema 7.2 dan 7.3, silakan kalian pelajari lebih lanjut pembuktiannya, gitu ya. Karena ini sudah Miss jelaskan di atas bahwa teorema 7.2 dan teorema 7.3 adalah teorema yang terbukti kebenarannya. Nah, ini bisa dijadikan sebagai sebuah tugas untuk kalian pelajari lebih lanjut. Nah, Miss akan kasih ilustrasinya, ya. Nanti kalian rangkai kata-katanya. Bahwa RG RH sama dengan RH RG ketika G-nya tegak lurus dengan H. Gitu kan? RG RH, berarti ketika kita punya titik P, berarti titik P ini kita transformasikan atau kita refleksikan terhadap garis yang paling dekat dengan titik, berarti terhadap H dulu. Misalnya X, Y. Kita refleksikan terhadap garis H atau sumbu X, berarti akan menghasilkan X, min Y. Kemudian kita transformasikan lagi terhadap garis G, maka akan menghasilkan min X, min Y. Nah, ini hasilnya akan sama ketika titik P kita transformasikan dengan garis G terlebih dahulu, yang ini ya. Akan menghasilkan min X, Y. Kemudian min X, Y kita transformasikan terhadap garis H, akan menghasilkan min X, min Y. Nah, dari gambar ini, teorema 7.2 itu terbukti. Nah, untuk teorema 7.3, lihat, SA inverse sama dengan SA. Ini sebenarnya sama dengan involusi atau inverse, jadi kalian buka-buka lagi pembuktiannya, kemudian kalian rangkai berdasarkan definisi dari Halfjohn. Untuk yang selanjutnya, bukti dari teorema 7.4, katanya jika A itu titiknya ada A, B, P-nya X, Y, maka SAP-nya sama dengan 2A min X, 2B min Y. Nah, kita berarti akan membuktikan dari teorema 7.4 kita akan mengetahui bahwa titik A-nya itu A, B, di mana A-nya ini adalah posisi A terhadap sumbu X, dan B-nya ini adalah posisi A terhadap sumbu Y, di mana A-nya ini merupakan elemen di bidang R kuadrat, dan SA adalah half-turn atau setengah putaran pada titik A. Sekarang kita akan membuktikan bahwa bayangan dari X adalah 2A min X, dan bayangan dari Y adalah 2B min Y. Sekarang kita ambil sembarang titik P. Nah, karena yang diketahui adalah X, Y, berarti kita ambil titik P, itu X, Y, elemen R kuadrat, di mana X ini mengisyaratkan sebagai posisi P di sumbu X, dan Y adalah posisi P di sumbu Y. Nah, misalkan P tidak sama dengan A.
Kalau P sama dengan A, dia jelas ya bahwa bayangannya atau transformasinya adalah dirinya sendiri. Maka kita akan memisahkan P tidak sama dengan A. Maka SAP-nya sama dengan P aksen atau X aksen, Y aksen. Dan titik A adalah titik tengah dari ruas garis PP aksen. Sekarang berarti kita ambil sembarang titik untuk A-nya sama dengan X plus X aksen per 2. Kenapa bisa X plus X aksen per 2? Karena A-nya adalah titik tengah dari PP aksen, di mana A-nya ini titiknya A, B. Berarti untuk A-nya kita ambil X plus X aksen per 2. Dan B-nya sama Y plus Y aksen per 2, gitu ya. Nah, dari A dan B ini kita akan memperoleh X aksen dan Y aksen. Berarti kita selesaikan ya, kita operasikan. Berarti 2A sama dengan X plus X aksen. Berarti X aksennya sama dengan 2A min X. Kemudian B sama dengan Y plus Y aksen per 2, maka 2B-nya sama dengan Y plus Y aksen. Sehingga Y aksennya sama dengan 2B min Y. Nah, berarti berdasarkan teorema dan pembuktiannya terbukti bahwa bayangan dari X adalah 2A min X dan bayangan dari Y adalah 2B min Y. Nah, sekarang kita tarik kesimpulan. Apa sih sebenarnya setengah putaran? Kemudian setengah putaran bisa kita peroleh dari apa gitu kan? Berarti setengah putaran merupakan pencerminan atau refleksi terhadap sebuah titik, dilambangkan dengan SAP sama dengan P aksen, yaitu setengah putaran titik P terhadap titik A, di mana S-nya adalah setengah putarannya, A-nya pusat putaran atau titik putarannya, P prapeta, dan P aksennya adalah peta. Kemudian secara matematis berdasarkan teorema yang telah kita buktikan bahwa SAP itu sama dengan P aksen, sama dengan S, A, B ketika titik putarnya adalah A, B. X, Y itu akan sama dengan 2A min X, 2B min Y. Oke, selesai. Nah, selesai materi kita untuk half turn atau setengah putaran. Ini ada latihan sedikit buat kalian. Yang pertama, latihannya merupakan aplikasi dari rumus half turn. Nah, ini misalkan A katanya 3,4. Tentukan bayangannya atau setengah putarannya SAP jika P-nya 1/7X min 9, P kemudian untuk Y-nya 4 plus 5/3Y. Nah, berarti untuk 1/7X min 9 ini merupakan posisi P ya, terhadap sumbu X, yang ini 4 plus 5/3Y merupakan posisi P untuk sumbu Y, gitu ya. Kemudian yang tadi, Miss minta kalian membuktikan teorema 7.2 dan 7.3 dari teorema half turn. Oke, sampai di sini. Semoga pembelajaran kali ini mudah untuk dipahami. Oke? Seperti itu saja, Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!